gitu ya. Yang nanti di akhir hari minggu ini, hari Senin yang pertama dapat 15, yang kedua dapat 14. Iya, cuman gitu. beda 1 poin Satu, anyway juga iya. gitu kan dari posisi 1 sampai 2 untuk league poinnya dari mereka semuanya yang diambil dari Super Weekend dan bahkan kelihatan bagaimana di papan-papan tengah bedanya cuman berapa? 2, 1 gitu kan. Team Secret sama RRQ sama-sama 43, Kagendra Vampire 41 gitu. IE dan juga Bigetron kali ini bertemu satu sama lain early engagement yang dimana terjadi di tengah-tengah rotasi mereka kali ini. Salah satu penggawa dari tim IE tumbang di trading oleh Bigetron dan juga IE kali ini. Sudah mulai ada lemparan granat kembali dilakukan. Federales mencoba untuk melakukan penyelamatan, namun apa daya ternyata memang instruksinya adalah mundur terlebih dahulu. Karena kalau untuk menyelamatkan seorang Sep nampaknya terlalu sulit. Dia terkepung berada di area yang bisa dijangkau oleh pemain-pemain Arena. Bahkan Arena kembali merangsek masuk kali ini. Satu lagi dibuat tak berdaya, bahkan belum selesai dengan Bigetron sudah langsung nantangin tim lain lagi. 6-9 yang ditantang, untungnya Foxy menyelamatkan muka Bigetron untuk bisa mencari satu demi satu pemain-pemain dari Arena yang membuat Arena menyisakan hanya NC2 saja dan 6-9 bisa langsung datang menuju ke seorang NC2. Namun apa daya penyelamatan dari Foxy pun hanya berbuah 3 elimination dan pemain Bigetron semuanya pulang menuju lobby. Dan untungnya karena orang Indonesia banyak untungnya ya. Ya. BTR yang harus hengkang awal-awal 3 eliminasi atau 3 knockdown yang menuju ke arah tim IE ini semuanya masuk ke kantong mereka karena memang sebenarnya kan pada kenyataannya ada 6-9 di sana. 6-9 bisa banget untuk still elimination menuju ke arah pemain-pemain dari IE. Tapi emang sangat disayangkan tadi ada satu pemain yang dimana lagi-lagi bernama NC2 itu nyelip di bagian belakang sehingga bisa untuk mengeliminasi, menyudahi pergerakan atau pertemuan lebih tepatnya antara Arena dan juga Bigetron. Tapi kayaknya tadi kalau gue nggak salah inget yang gerak datang ke arah Bukit Kentang itu BTR nggak sih? Betul, Timingnya betul, ya kan? betul. Kayak IE di situ terlebih dahulu Tadi kan? pakai monster truck dia. Iya, 3 masuk orang. ke arah bagian pertahanan dari Arena tadi ya. Sebenarnya gini, fight-nya tadi udah cukup baik. Cuman kan memang 6-9 datang, mengganggu juga. Dan ketika fight ke arah bagian bukit itu, yang gue sayangkan tadi Bigetron tadi adalah tabrak benar-benar langsung gitu loh. Gak ada yang berputar agak cukup jauh, cari screening terlebih dahulu, masuk ke arah bagian rumah jamur terlebih dahulu di bagian kiri atau ke kanan bukit. Ya walaupun memang ada 6-9 dari bukit tadi ya, tapi itu yang tidak terjadi. Maksudnya memang percaya dirinya, confidence levelnya oke. Tapi akhirnya tidak terbentuk strategi yang, nah ini gue bilang langsung tabrak seperti itu, batu jelas banyak, gak ada screening terlebih dahulu, gak ada ke kiri terlebih dahulu, kira terculik satu persatu gitu loh. Level PMSL Don, nggak menjadi gampang gitu loh untuk fight seperti itu. Dan bahkan sebenarnya secara nggak langsung lumayan terbantu sama 6-9 nggak sih? Kayak ngasih nafas buatan gitu loh untuk tim BTR. Kalau nggak ada gangguan dari 6-9 mereka harusnya kayaknya nggak ada bisa dapetin 3 eliminasi. Betul. Ya, karena tadi lumayan ke distract oleh satu sosok yang muncul dari 6-9. Mungkin Arena mengira itu adalah pemain Bigetron yang lain sehingga nembak ke sana. Tapi ternyata berbeda. Dan muncul dari area smoke Foxy untuk bisa numbangin para pemain-pemain Arena yang memang sudah lumayan terkapar low di sana. Namun ini kalau dilihat dari drop view sepanjang hari ini berarti bukan pertama kalinya Bigetron pulang pertama. Ini untuk kedua kalinya karena E-Ranger sebelumnya mereka juga pulang dengan begitu cepat. Sekarang kayak gitu lagi. Tabungan mereka yang sangat tinggi di hari pertama 70 poin sekarang baru nambah sekitar 12. hanya 12 poin saja. Dan sudah melewati 4 match. Ini jauh sekali bedanya dari 70 ke 12 di 2 hari yang berbeda. Perbandingannya 12 poin per game, rata-ratanya 11-12 lah. Hari ini hanya di angka berarti 3 poin per game. Dan itu begitu jauh. Kayak 4 kali divided berarti 75% performanya turun dari hari kemarin gitu loh. Dan itu adalah satu hal yang perlu kalian tanggulangi dengan cara like. Karena kalau kalian like nanti kalian bisa meningkatkan performa dari Bigetron. Itulah alasan utamanya kenapa pada akhirnya perbedaan poinnya terlalu jauh dari hari pertama dan hari kedua. Karena tadi lo bahasnya bisa, jadi gue gak koreksi. Oh iya. Karena semua yang bisa, ya bisa. Ya bisa aja. Benar. Supaya performa dari tim Bigetron lebih nyata, tangguh dan juga menakjubkan. Bener juga. Ini udah berapa sih like-nya? 17. Mana sih bentar? Oh 5,9. Belum 20.000 teman-teman semuanya. Let's go like. Karena apalagi di sini kita sudah bisa disajikan oleh fight dari 2 tim Indonesia lagi. RRQ versus Voin Donkey bertemu satu sama lain. Ada salah satu pemain dari tim Voin Donkey yang berada di atas sana bernama Potato langsung di shutdown dengan menggunakan sebuah granat yang dilontarkan. Sebuah lemparan kembali dibiarkan terjadi di sana menuju ke pertahanan dari RRQ. Namun kalau kita lihat Hazel dengan sebuah KBZ, berhasilkah mampukah
melihat ke area ujung karena memang Veksi menjaga. Veksi yang tadi melemparkan granat. Dan itu bisa berbahaya sebenarnya. Sudah hilang kembali pemain-pemain dari Void Donkey. Kesulitan sekali Void Donkey dan RRQ memanfaatkan keunggulan yang mereka miliki dengan cara membabat habis para punggawa dari Void. Selesai sudah Potato juga menjadi confirm elimination, namun ternyata Parajin lah yang mendapatkan seorang Potato di area bukit. RRQ sudah keburu datang dan nampaknya regroup bisa saja dilakukan oleh RRQ dengan mundur terlebih dahulu karena tadi agak offside satu pemain mereka. Karena kalian lihat di bagian map tadi yang sudah dibesarkan sedikit, emang tempat kejadian war di antara Void Donkey dan juga RRQ ini rame banget gitu. Ketika mereka harus bergerak lagi, layer selanjutnya ada di Xavier. Lebih dalam lagi tadi sudah dijabarkan sama Sunschool juga, dan kali ini bahkan mereka masih bisa menjadi gatekeeper di bagian tenggara dari zona. Dan RRQ kayaknya masih belum punya jawaban atas gimana cara rotasi mereka selanjutnya. Namun di bagian lebih bawah lagi sekitaran farm, di sini ada pertemuan antara tim Magna versus Celcom DG Alliance. 3 punggawa tersisa yang di mana kali ini salah satunya adalah Keluk melontarkan sebuah granat menuju ke arah depan sana, masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Lemparan utility kembali disiapkan oleh M. Ikyal. Namun ternyata sebelum M. Ikyal melakukan lemparan, sudah mulai dilempar terlebih dahulu oleh Keluk menuju ke area defensif dari Magna Esports Club. 2 tim yang sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner di hari ini, Celcom DG Alliance dan juga Magna. Keduanya berseteru di area farm. Nampaknya keduanya memang memiliki jalur rotasi yang sama dan dua-duanya memiliki masalah serupa, yaitu Blue Zone yang saat ini sudah mulai menggerus HP dari kedua belah pihak. Walaupun memang Celcom DG Alliance lebih dalam lagi dan tembakan dilakukan oleh Leon DZ untuk mendapatkan 2 pemain sekaligus. Yang ketiga bahkan bisa dilakukan karena yang ketiga juga sudah terkena Blue Zone dan akhirnya Leon DZ One Man Show mendapatkan pemain-pemain dari Celcom atau maksud saya dari Magna Esports Club. Wah, gokil sih itu mainan layangannya cuy. Tarik ulur dari Celcom DG Alliance. Tadi ketika mereka dibombardir, mereka tarik mundur terlebih dahulu dan mereka mainin timingnya perfect banget menurut gua. Total 5 eliminasi poin sudah mereka kantongi, namun tadi di bagian elimination feed kalian bisa melihat bagaimana dari tim RRQ sekali lagi gak punya jawaban atas rotasi mereka. Di bagian timur juga dihadang sama tim OSJTH sehingga keseluruhannya harus hengkang keluar dari game ini. Sementara waktu dari Celcom DG Alliance, mereka akan melanjutkan perjalanannya step by step, mungkin kali ini akan mendapatkan bagian pinggiran dari zona. Sementara waktu lebih atas dikit dari posisi Celcom DG Alliance, ini dia yang tadi gua mention sedikit mengenai posisi dari OSJTH yang sudah mengantongi 5 eliminasi poin. Mereka sekarang berada berdekat-dekatan dengan tim Flash. Kita melihat pemain-pemain Osja chat situation terlebih dahulu setelah mereka mendapatkan 5 elimination, naik lagi kiri posisinya mencari yang lebih tinggi di area bukit. Time 9 melihat ke area atas, memang ada yang sudah berada di atas duluan, yaitu penggawa dari Xavier. Granat pertama dilakukan oleh Xavier, NC2 nyelip di posisi sebelah kiri. Ini bahaya jika memang Sam9 tidak menyadarinya, bisa saja NC2 mendapatkan steal elimination. Dan kalau dipantau memang lemparan yang begitu matang terjadi 2 kali berturut-turut. Bahkan Mika menjadi yang terakhir di posisi ini. Tapi Mika langsung menggedor dengan sebuah S12K. Mengagetkan, mengejutkan posisi dari tim Xavier. Mika men-setup smoke terlebih dahulu. Revive bisa dilakukan. NC2 ini saatnya NC2. Kalau dia ingin mendapatkan elimination, inilah saatnya. Namun ternyata NC2 terlalu lama untuk menunggu. Lemparan granat dilakukan oleh NC2, namun kembali lagi terlambat lemparannya. Oh my god, Mika dia udah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan, lebih kanan lagi, sehingga beberapa lontaran granat yang sudah diinvestasikan dari pemain-pemain The Xavier sedari tadi tidak on point sama sekali. Dan kali ini Mika masih bisa bertahan dan bahkan bisa untuk melontarkan granat balasan menuju ke arah depan sana. Tapi ternyata masih belum terlalu on point pula. Ada salah satu pemain dari tim The Xavier, Nate, yang udah low HP. Lontaran granat selanjutnya nggak bisa membuahkan hasil yang cukup signifikan juga dari seorang Mika. Tapi at least dia bisa menghentikan sedikit, ngepost sedikit agresi yang dilakukan oleh The Xavier. Tapi tidak dengan Parajin, sepertinya dia akan memanfaatkan sebuah vehicle guna untuk bisa mencari sedikit tadi, gali sedikit posisinya Mika. Balik lagi, regroup lagi. Kembali, Mika berada di ujung tanduk, menyelamatkan placement untuk timnya. Lemparan granat ini bisa menjadi bahaya, namun untungnya lemparan dari Levis salah kamar tadi menuju ke area smoke. Mika tidak ada di sana. NC2 tidak melakukan pergerakan kembali, masih menunggu sembari membaca Elim Fit. Nampaknya seorang NC2
Kalau dia berani untuk berdiri melakukan tembakan mungkin keadaannya berbeda karena memang tadi saya lihat NC2 lebih tinggi posisinya, dia juga punya batu, namun NC2 sadar dia last man standing, bisa saja justru dia dimakan oleh pemain-pemain dari Xavier. Itu yang membuat NC2 masih menahan saja keberadaannya untuk melakukan proning di area yang berbeda. Kita menyaksikan bagaimana 6-9 sedang berhadapan dengan Boom dan sudah dibuka sebuah smoke. Ini adalah sebuah jalur yang bisa membuat Boom bergerak menuju 69 ataupun 69 bergerak menuju ke area Boom. Udah kayak jalur naga ya. Ya. Tuh lihat bagaimana smoke-nya benar-benar dibarisin sama mereka semuanya. Dan ini dia bullish move yang dilakukan oleh dua pemain dari tim 69 dan bahkan mendapatkan satu knockdown walaupun memang masih ada trade knock yang bergulir antara mereka semuanya. Dan Ponbit begitu gercep dia untuk bisa mengeliminasi satu pemain tersebut. Tapi masalahnya pemain-pemain yang lainnya dari Boom Esports berhasil dipretelin satu per satu. Dan mereka harus hengkang karena ada pengganggu juga dari Salcom DG Alliance. Boom harusnya sudah mulai mengendus saat smoke tadi ditata oleh pemain-pemain 69 bahwa akan ada yang datang menuju ke area mereka. Namun sayangnya memang antisipasi yang dilakukan oleh Boom cenderung gagal karena sebelum 69 touchdown tidak ada tembakan yang bisa dilakukan oleh Boom yang menggerus HP dari 69. Sehingga saat 69 touchdown mereka full HP bar yang membuat mereka semakin pede untuk bisa melakukan tembakan fight menuju ke area Boom. Saat ini kita melihat juga bagaimana Sondara kembali fight dengan S12 kayak yang tadi berhasil memulangkan pemain-pemain Boom. Sondara tenang, pemainnya satu ini Leon DZ yang menantang seorang Sondara. Healing terlebih dahulu, menghirup nafas lega. Sondara kembali melakukan tembakan. Leon DZ berhasilkah dia? Ternyata mudah untuk Leon DZ. Buset, itu enggak dikasih kabur cuy. Itu game macam apa Leon DZ? Tapi kita move on terlebih dahulu menuju ke arah polar opposite. Team Entertainment berhasil untuk menghentaskan keseluruhan pemain dari tim Secret dengan lumayan cepat dan tanpa kehilangan satu pun sama sekali. Dua diantaranya knockdown, tapi kali ini mereka masih mempunyai space and time untuk melakukan riset terlebih dahulu karena memang di bagian barat laut ini mereka nggak ada lagi contender yang lainnya. Kayak layer selanjutnya itu ada Vampire, tapi mereka udah mulai touchdown. Ini dia divisualisasikan secara langsung ya. Di bagian masih berada di tengah dan bahkan kali ini bisa mendapatkan zona lagi. Apakah ini akan menjadi confirm jadi Jan menurut lo posisi dari DX kayak gini? Justru gue punya kekhawatiran buat Xavier. Karena buat teman-teman semua ketahui, Bukit Kentang itu kan agak kayak terasering ya. Ada beberapa titik yang berbeda. Dan yang menjadi masalah adalah ketika Xavier butuh untuk melindungi dirinya dari semua titik-titik Bukit Kentang ini akan datang banyak sekali tim-tim yang masih manpowernya sempurna. Sebut saja ada Osja, ada Kagendra, bahkan sekarang Flash juga mulai mendekat ke arah bagian dari Xavier. Tapi kembali lagi, center gameplay adalah salah satu kekuatan dari Xavier. Jadi gue gak bisa mengatakan 100% mereka pun kalah. Tapi kekhawatiran gue tadi ke arah itu. Tapi sebelum nanti fight akan berkecamuk lagi, gue tadi akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Sunsquid tentang 69 Esports dan juga Boom. Gue sebenarnya suka banget Boom dengan hanya 2 player masih bisa mengantisipasi yang smoke banyak tersebut mengirim ke kanan seorang Frenzy. Kalau gue tadi nggak salah, membuat Tensky cukup low, tapi benar kata Sunsquid tadi, dengan tidak banyaknya tembakan yang bisa untuk diberikan dari Boom Esports, 69 main masuk aja. Tapi gue makin lihat nih, Salcom DG Alliance membangun gameplay ketika outer tidak hanya mereka bisa untuk catch up peperangan dengan cara datang langsung ke TKP. Tapi bagaimana mereka mendengar, membaca elimination feed, karena kalau, ya ini karena kita doang sih ya bisa lihat dari map streamnya, mereka dari menjauh menjadi rapat, kemudian ke arah kacamata kuda di sebuah peperangan yang terjadi yaitu Boom dan 69 tadi, mereka catch up dari bagian jauh. Itu menurut gue menjadi salah satu key factor juga dari Salcom DG Alliance. Kenapa mereka di hari ini seperti flawless sekali mencari eliminasi begitu mudah ketimbang tim-tim yang nabrak-nabrak secara langsung. Ya, sebuah lemparan dilakukan, Kagendra datang menantang Flash yang memang sedang tertatih-tatih. Flash berada di peringkat paling dasar, peringkat paling buncit di posisi nomor 16 dan sebuah lemparan utility terus dihadirkan Kagendra sebagai teror menuju ke Flash. Namun Flash juga tidak patah semangat, mereka tetap memberikan hal yang sama. Granat dibalas dengan granat. Kagendra datang dengan 2 pemainnya, Kup RB digunakan, bahkan yang ketiga juga datang di sana. Casper turun dari kendaraannya, sebuah tabrakan terjadi, Casper berhasil nabrak seorang Topsy. Namun DBS digunakan oleh Yangti, ini jarak yang tidak ideal dengan GBS dan langsung diselesaikan semuanya pulang ke lobby. Flash tidak berdaya di hadapan Kagendra. Yap, dan Kagendra mereka harus melakukan fast revive karena nampaknya ada bombardir selanjutnya yang akan datang menuju ke arah mereka.
yakni dari tim The Xavier, sementara waktu OSJTH pun juga digangguin. Satu granat yang dilontarkan oleh Parajin tadi on point mendapatkan satu knockdown menuju ke arah depan sana, dan bahkan dia masih nge-lockdown satu angle tersebut, mau menginvasi, mau menginisiasi, mau mengakhiri satu pemain, dua pemain bahkan dari tim OSJTH, dan sepertinya masih ada satu threat knock bergulir, tapi masalahnya man advantage masih ada di tangan The Xavier sehingga OSJTH nggak bisa lagi untuk membendung semuanya. Namun TM Entertainment yang sedang mengincar area dari Kagendra, ini adalah granat kesekian 5 dan juga yang ke-6 dan akhirnya berhasil mendapatkan hasil. Low sekali, dua pemain Kagendra di belakang, healing harus dilakukan. Casper tidak memiliki healing lagi nampaknya karena memang tidak ada sebuah first aid yang dia konsumsi. Betul, hilang semua healingnya dimiliki dan akhirnya ada sharing looting yang dilakukan namun terlambat karena memang TM Entertainment sudah keburu datang dan membuat Kagendra sangat pincang sekali. Sayap-sayap mereka patah, sulit untuk Kagendra bisa bertahan dan pulang menuju lobby. Acul, first aid bisa dilempar Jul. Kenapa ditaruh kayak gitu, ngedeket? Waduh. Aduh, Acul. Lumayan panik ya tadi kayaknya, short decision making yang kayaknya tidak bergulir dengan sempurna di antara mereka semuanya. Namun The Xavier masih dengan dua kekuatan mereka, fondasi mereka kaki kanan dan juga kaki kiri dari The Xavier berhasil untuk mendapatkan satu nama lagi dari tim TEM. Tapi masalahnya di belakang masih ada kelelawar ini Vampire yang akan coba untuk membombardir menuju ke arah depan sana. Tony K berhasil untuk mendapatkan seorang pemain harusnya dari TEM Entertainment, namun The Xavier dengan dua punggawa mereka masih bisa untuk at least menahan gempuran dari Vampire. Xavier saat ini sedang menantang satu lagi Nuzi yang baru main di match kali ini dan langsung memberikan dampak. Nuzi mendapatkan satu knockdown dengan begitu sempurna. S12K dia gunakan, 6 peluru ada di senjatanya, datang beriringan dari depan dan juga dari belakang, dan saat ini selesai sudah. Vampire akhirnya pecat telur untuk mendapatkan winner chicken dinner. Walaupun emang terasanya ini udah di tengah-tengah pertandingan, tapi karena memang udah ada break yang cukup panjang, ini masih berasa fresh lah sepertinya ya dari tim Vampire sendiri.